satu kekhalifahan Islam yang berdiri setelah runtuhnya Daulah Umayyah. Kekhalifahan ini dinamakan Abbasiyah karena pendirinya berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah berkuasa dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi, menjadikan Baghdad sebagai pusat pemerintahannya. Sejarah singkat Daulah Abbasiyah. 1. Berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah setelah berhasil menggulingkan kekuasaan Umayyah pada tahun 750 Masehi melalui revolusi Abbasiyah. Ibu kotanya dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad pada masa kekhalifahan Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi. 2. Masa keemasan 750 sampai 847 Masehi. Pada masa ini, Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ekonomi. Masa keemasan ini sering dikaitkan dengan pemerintahan kekhalifahan Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Ilmu pengetahuan. Pendirian Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat terjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan ekonomi Baghdad menjadi pusat perdagangan dunia. Perkembangan budaya, sastra, seni, dan arsitektur berkembang pesat. 3. Masa kemunduran 847 sampai 1258 Masehi. 1. Mulai melemah akibat persaingan internal, pemberontakan daerah, dan invasi dari luar. Faktor utama melemahnya Daulah Abbasiyah termasuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Abbasiyah, pemberontakan dari berbagai kelompok seperti Syiah dan Khawarij, munculnya kekuatan otonom seperti dinasti Fatimiyah, Umayyah, dan Seljuk. Tahun 1258 Masehi, Baghdad diserang oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, menandai akhir kekuasaan Abbasiyah secara resmi. Ciri-ciri utama Daulah Abbasiyah. 1. Pusat ilmu pengetahuan. Abbasiyah menjadi pusat pengembang ilmu pengetahuan dan budaya. Ilmuwan terkenal seperti Al-Khwarazmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi hidup pada masa ini. 2. Sistem pemerintahan. Daulah Abbasiyah menerapkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dibandingkan Umayyah, dengan birokrasi yang kuat. 3. Perkembangan ekonomi. Jalur perdagangan internasional berkembang pesat, didukung oleh letak geografis Baghdad yang strategis. 4. Perkembangan agama dan filsafat. Pemikiran teknologi Islam berkembang, termasuk ilmu kalam dan perdebatan filosofis. Warisan Daulah Abbasiyah. Meskipun Daulah Abbasiyah runtuh, warisannya tetap bertahan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, dan berkontribusi terhadap peradaban dunia. Banyak pencapaian dari masa Abbasiyah yang menjadi dasar perkembangan peradaban modern, khususnya dalam sains, matematika, dan kedokteran. Pendiri dan awal kekuasaan. Pendiri Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah pada tahun 750 Masehi setelah berhasil mengalahkan dinasti Umayyah dalam revolusi yang dikenal sebagai Revolusi Abbasiyah. Nama Abbasiyah berasal dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, yang menjadi nenek moyang keluarga ini. Ibu kota Khalifah Al-Mansur memindahkan ibu kota Baghdad pada tahun 762 Masehi. Baghdad kemudian berkembang menjadi pusat peradaban dunia Islam. Masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Masa keemasan Abbasiyah berlangsung dari abad ke-8 hingga abad ke-10. Pada masa ini, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia dan kekhalifahan mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang. 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendirian Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu seperti Al-Khwarizmi, matematika, penemu aljabar. Ibnu Sina
kedokteran, filsafat, Al-Farabi, filsafat musik, Al-Biruni, astronomi dan geografi. Buku-buku Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, memungkinkan perkembangan ilmu baru. 2. Sastra dan seni. Karya sastra berkembang pesat termasuk cerita-cerita dalam 1001 Malam yang terkenal. Seni arsitektur berkembang dengan masjid-masjid Mekah seperti Masjid Agung Samara. 3. Ekonomi dan perdagangan. Baghdad menjadi pusat perdagangan dunia, menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Sistem irigasi dan pertanian yang maju mendukung perekonomian kekhalifahan. 4. Kemakmuran pemerintahan. Sistem birokrasi yang efisien dikelola oleh para wazir menteri. Daulah Abbasiyah juga menggunakan para sarjana dan administrator dari berbagai latar belakang etnis untuk memperkuat pemerintahnya. Faktor-faktor kemunduran. Daulah Abbasiyah mulai mengalami kemunduran pada abad ke-10 karena berbagai faktor. 1. Konflik internal. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga Abbasiyah, melemahnya otoritas pusat sehingga provinsi sampai provinsi mulai berdiri sendiri. 2. Pemberontakan daerah. Munculnya kekuatan otonom seperti dinasti Fatimiyah di Mesir, dinasti Buwayhi di Persia, dan dinasti Umayyah di Andalusia. 3. Invasi dari luar. Bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerang Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Serangan ini menghancurkan kota Baghdad dan menandai runtuhnya Daulah Abbasiyah secara resmi. 4. Penggeseran pusat kekuasaan. Kekuasaan Islam mulai bergeser ke wilayah-wilayah lain seperti Kesultanan Ottoman di Turki. Peninggalan dan warisan. Meskipun runtuh, Daulah Abbasiyah meninggalkan banyak warisan penting bagi peradaban dunia. 1. Kemajuan ilmu pengetahuan. Banyak penemuan dan pemikiran dari masa Abbasiyah menjadi dasar ilmu modern, seperti aljabar, optik, dan astronomi. 2. Seni dan budaya. Seni arsitektur Islam berkembang dengan masjid, madrasah, dan istana megah. 3. Sistem administrasi. Sistem birokrasi Abbasiyah menjadi model bagi banyak pemerintah Islam di kemudian hari. 4. Literatur. Karya-karya sastra dan terjemahan yang dihasilkan pada masa Abbasiyah terus dipelajari hingga saat ini. Kesimpulan, Daulah Abbasiyah adalah salah satu kekhalifahan Islam terbesar yang berperan penting dalam perkembangan peradaban dunia. Kejayaannya terletak pada kontribusi dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang tidak hanya memengaruhi dunia Islam tetapi juga dunia Barat. Namun, konflik internal dan tekanan eksternal menyebabkan kemunduran dan akhirnya runtuhnya kekhalifahan ini.